Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Hai anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada, kalian dalam keadaan yang sehat. Bertemu lagi dengan Bu Kartika dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan kalian berdoa menurut keyakinan masing-masing. Hari ini kita akan belajar mengenai materi yang sangat menyenangkan. Sebelum kalian menebak materi apa, Bu Kartika akan membawa kalian ke dunia lain. Wah, sekarang kalian bisa menebak Bu Kartika sedang ada di mana? Materi kali ini berkaitan dengan latar tempat Bu Kartika sekarang berada. Kira-kira cerita apa ya? Benar sekali, kita akan membahas mengenai materi cerita fantasi. Anak-anak, mari kita belajari teks cerita fantasi lebih lanjut. Kompetensi dasar pada materi ini yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Setelah pembelajaran ini diharapkan kalian mampu memahami pengertian dari teks cerita fantasi. Kemudian kalian mampu menjelaskan ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi. Nah, sudah tahu belum apa sih sebenarnya pengertian dari cerita fantasi itu? Nah, sekarang teks cerita fantasi itu merupakan karangan atau tulisan yang bertujuan untuk menuturkan dan menggambarkan berbagai perbuatan, pengalaman, dan kejadian berupa hayalan, imajinasi, ataupun rekaan belaka. Dengan kata lain, hal-hal yang digambarkan dalam teks fantasi itu merupakan hal-hal yang tidak nyata atau bersifat fiksi. Cerita fantasi yang sering kalian temui misal Harry Potter, Aladdin, Abacadabra, Kancil dan Buaya, dan film Ambilkan Bulan. Teks cerita fantasi memiliki unsur-unsur yang menjadi ciri khas tertentu. Unsur yang pertama, teks cerita fantasi memiliki keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan yang tidak akan terjadi di dunia nyata. Unsur yang kedua yaitu ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas ataupun kehidupan dunia nyata. Tema cerita adalah gaib, supranatural, atau futuristik. Unsur yang ketiga yaitu tokoh unik atau memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh biasanya memiliki kesaktian tertentu. Unsur yang ketiga yaitu menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Unsur yang terakhir yaitu bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiktif atau bukan kejadian nyata. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menyimak mengenai unsur cerita fantasi. Sekarang silahkan simak video berikut ini. 僕はポキ様の愛犬でロコロコと言います。小さくなって遊ぼう。お人形の家に住めるなんて夢みたい。小さくなると世界がこんなに変わるんだね。僕たちはまだ知らなかったんだ。この戦いが星の運命を決める。 Doing the whole good guy thing, huh? Who are you? Don't you know? I'm Electro. What is all this stuff? The future. Let's go catch a spider. He's a menace to the entire city! I want that wall-crawling arachnid prosecuted! I want him strung up by his web! I want Spider-Man! For generations.
generations, this peaceful island has been home to our family. But beyond our reef, a great danger is coming. Legend tells of a hero who will journey to find the demigod Maui. And together, they will save us all. Bagaimana anak-anak? Pasti kalian sudah tidak asing bukan dengan film-film tersebut? Nah, sekarang mari kita identifikasi bersama-sama tentang unsur cerita fantasi yang terdapat di dalamnya. Dari beberapa cuplikan film tersebut, pasti kalian akan menemukan keajaiban, kemudian tokoh yang melintas waktu dan tempat, dan juga tokoh unik yang memiliki kesaktian. Kita ambil contoh dari tokoh Doraemon. Tokoh Doraemon memiliki kesaktian, yaitu dia bisa memunculkan segala benda dalam kantong ajaibnya. Contoh yang kedua yaitu tokoh Spider-Man. Dia memiliki kekuatan, yaitu memunculkan jaring laba-labanya melalui tangan. Nah, keajaiban-keajaiban yang dimiliki tokoh tentunya tidak bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kalian menemukan ketiga atau keempat unsur tersebut dalam sebuah cerita, itu sudah pasti merupakan sebuah cerita fantasi. Nah, anak-anak, kita sekarang sudah berada di penghujung pembelajaran. Sekarang untuk merefleksi, silahkan kalian mengerjakan tugas di atas. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian menghubungi Bu Kartika pada kontak yang tertera berikut ini. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.